Part 2. Berikut ini adalah 20 soal pilihan ganda dengan kualitas pembelajaran Higher Order Thinking Skills (HOTS) sesuai dengan FR 2022 untuk formasi jabatan analis sarana dan prasarana pertanian ahli pertama. 1. Setelah dilakukan analisis kebutuhan dan survei lapangan, seorang analis sarana dan prasarana pertanian sedang merancang sebuah irigasi bagi sebuah daerah pertanian. Rancangan tersebut harus memastikan distribusi air yang merata dan efisien untuk menjaga produktivitas tanaman. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis dalam merancang irigasi ini? A. Keterampilan matematika. B. Keterampilan komunikasi. C. Keterampilan pemodelan. D. Keterampilan analisis data. Jawaban C. Keterampilan pemodelan. Pembahasan, dalam merancang irigasi, diperlukan kemampuan untuk membuat model yang dapat memprediksi distribusi air yang merata dan efisien. Kemampuan pemodelan ini akan membantu analis dalam mengidentifikasi dimensi dan kapasitas saluran irigasi yang diperlukan. 2. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian akan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mengumpulkan data spasial berbagai sumber daya pertanian. Tujuan utama penggunaan SIG adalah untuk A. Membuat peta yang menunjukkan titik-titik sumber daya pertanian. B. Membuat analisis spasial dari data sumber daya pertanian. C. Menghubungkan data spasial dengan tabel atribut sumber daya pertanian. D. Memberikan rekomendasi untuk pengembangan potensi pertanian. Jawaban B. Membuat analisis spasial dari data sumber daya pertanian. Pembahasan, Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan untuk menganalisis data spasial dan melakukan analisis spasial untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang sumber daya pertanian, seperti pola penyebaran, hubungan spasial, atau kepadatan. 3. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian sedang membantu pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan kawasan pertanian terpadu. Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah aspek lingkungan yang berkelanjutan dalam pengembangan kawasan. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis dalam menghasilkan rekomendasi yang sesuai? A. Keterampilan analisis risiko lingkungan. B. Keterampilan mengidentifikasi kebutuhan stakeholders. C. Keterampilan perencanaan strategis. D. Keterampilan komunikasi persuasif. Jawaban A. Keterampilan analisis risiko lingkungan. Pembahasan, dalam menghasilkan rekomendasi yang sesuai untuk pengembangan kawasan pertanian terpadu, seorang analis harus memiliki keterampilan dalam menganalisis risiko lingkungan yang mungkin timbul. Analisis risiko ini akan membantu dalam mengidentifikasi potensi dampak negatif yang dapat terjadi pada lingkungan dan merencanakan tindakan mitigasi yang sesuai. 4. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian ingin meningkatkan produktivitas sebuah peternakan sapi perah. Untuk mencapai hal ini, analis perlu melihat faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas seperti pakan, lingkungan, dan manajemen ternak. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas masalah ini? A. Keterampilan pemecahan masalah. B. Keterampilan analisis statistik. C. Keterampilan manajemen proyek. D. Keterampilan presentasi. Jawaban A. Keterampilan pemecahan masalah. Pembahasan, keterampilan pemecahan masalah akan membantu analis dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas peternakan sapi perah dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan produktivitas. Ini melibatkan penggunaan berbagai teknik analisis dan pendekatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 5.
Seorang analis sarana dan prasarana pertanian sedang melakukan survei untuk menentukan lokasi optimal pembangunan pabrik pengolahan hasil pertanian. Salah satu kriteria yang harus diperhatikan adalah aksesibilitas untuk distribusi produk secara efisien. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis dalam menyelesaikan tugas ini? A. Keterampilan pemodelan spasial. B. Keterampilan analisis jaringan transportasi. C. Keterampilan manajemen logistik. D. Keterampilan perencanaan infrastruktur. Jawaban B. Keterampilan analisis jaringan transportasi. Pembahasan dalam menentukan lokasi optimal pembangunan pabrik pengolahan hasil pertanian. Seorang analis harus memiliki keterampilan dalam analisis jaringan transportasi. Ini akan membantu dalam memilih lokasi yang memiliki aksesibilitas yang baik ke jaringan transportasi yang ada untuk mendistribusikan produk dengan efisien. 6. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian sedang melakukan evaluasi terhadap teknologi pengolahan limbah pertanian yang ramah lingkungan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan teknologi tersebut dalam jangka panjang. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis untuk mengevaluasi keberlanjutan teknologi pengolahan limbah ini? A. Keterampilan analisis keuangan. B. Keterampilan manajemen risiko. C. Keterampilan analisis siklus hidup. D. Keterampilan pemantauan dan evaluasi. Jawaban C. Keterampilan analisis siklus hidup. Pembahasan keterampilan analisis siklus hidup akan membantu analis dalam mengevaluasi keberlanjutan teknologi pengolahan limbah pertanian. Ini melibatkan analisis terhadap dampak teknologi dari tahap produksi hingga pembuangan, termasuk masalah efisiensi, lingkungan, dan sosial. 7. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian ingin menentukan faktor-faktor penyebab rendahnya produktivitas lahan pertanian di suatu daerah. Salah satu faktor yang diperhatikan adalah kualitas tanah sebagai media pertumbuhan tanaman. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis untuk menentukan faktor penyebab rendahnya produktivitas lahan ini? A. Keterampilan komunikasi ilmiah. B. Keterampilan identifikasi faktor lingkungan. C. Keterampilan analisis tanah. D. Keterampilan pemodelan spasial. Jawaban C. Keterampilan analisis tanah. Pembahasan keterampilan analisis tanah akan membantu analis dalam menentukan faktor-faktor penyebab rendahnya produktivitas lahan pertanian. Analisis tanah melibatkan pengumpulan dan analisis sampel tanah untuk menentukan kualitasnya, termasuk komposisi, tekstur, kesuburan, dan tingkat keasaman. 8. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian sedang melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem irigasi yang ada di sebuah daerah. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah keberlanjutan sistem irigasi dalam jangka panjang. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis untuk mengevaluasi keberlanjutan sistem irigasi ini? A. Keterampilan kalkulasi keuangan. B. Keterampilan manajemen sumber daya air. C. Keterampilan analisis permintaan air. D. Keterampilan identifikasi flora dan fauna. Jawaban B. Keterampilan manajemen sumber daya air. Pembahasan dalam mengevaluasi keberlanjutan sistem irigasi, seorang analis harus memiliki keterampilan dalam manajemen sumber daya air. Keterampilan ini melibatkan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya air yang efisien serta mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan dampaknya. Jawaban B. Keterampilan manajemen sumber daya air. Pembahasan dalam mengevaluasi keberlanjutan sistem irigasi, seorang analis harus memiliki keterampilan dalam manajemen sumber daya air.
Keterampilan ini melibatkan pengelolaan dan pengalokasian sumber daya air yang efisien serta mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan dampaknya pada lingkungan. 9. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian sedang mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan rendahnya produktivitas peternakan ayam di suatu daerah. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah manajemen pakan yang tidak optimal. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis untuk mengidentifikasi permasalahan ini? A. Keterampilan komunikasi dan negosiasi. B. Keterampilan manajemen rantai pasokan. C. Keterampilan analisis pakan. D. Keterampilan pemodelan matematika. Jawaban C. Keterampilan analisis pakan. Pembahasan, keterampilan analisis pakan akan membantu analis dalam mengidentifikasi permasalahan manajemen pakan yang tidak optimal dalam peternakan ayam. Ini melibatkan analisis terhadap komposisi pakan, rasio nutrisi, dan metode pemberian pakan yang digunakan. 10. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian ingin mengidentifikasi kecelakaan kerja yang sering terjadi di sektor pertanian. Tujuannya adalah untuk menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan kerja serta mengurangi risiko kecelakaan. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis untuk tugas ini? A. Keterampilan analisis kecelakaan. B. Keterampilan identifikasi faktor risiko. C. Keterampilan manajemen keamanan kerja. D. Keterampilan pemantauan dan evaluasi. Jawaban A. Keterampilan analisis kecelakaan. Pembahasan, keterampilan analisis kecelakaan akan membantu analis dalam mengidentifikasi penyebab kecelakaan kerja yang sering terjadi di sektor pertanian. Analisis ini melibatkan pemeriksaan data kecelakaan, identifikasi tren, dan pengembangan strategi untuk mengatasi masalah tersebut. 11. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian sedang melakukan survei untuk menentukan tingkat keberlanjutan teknologi pengendalian hama dalam pertanian organik. Salah satu kriteria yang perlu diperhatikan adalah dampak terhadap keanekaragaman hayati. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis untuk menentukan tingkat keberlanjutan teknologi ini? A. Keterampilan analisis keanekaragaman hayati. B. Keterampilan identifikasi penyakit tanaman. C. Keterampilan manajemen hama dan penyakit. D. Keterampilan perencanaan pelestarian. Jawaban A. Keterampilan analisis keanekaragaman hayati. Pembahasan, keterampilan analisis keanekaragaman hayati akan membantu analis dalam menilai dampak teknologi pengendalian hama bagi keanekaragaman hayati. Analisis ini melibatkan pemahaman dan evaluasi terhadap perubahan yang terjadi pada komunitas organisme dan ekosistem setelah penerapan teknologi tersebut. 12. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian ingin menghitung efisiensi penggunaan air pada sistem irigasi tetes. Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kehilangan air yang disebabkan oleh kebocoran sistem. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis untuk menghitung efisiensi penggunaan air? A. Keterampilan analisis kebocoran. B. Keterampilan manajemen kualitas air. C. Keterampilan analisis distribusi air. D. Keterampilan matematika dan statistik. Jawaban C. Keterampilan analisis distribusi air. Pembahasan, keterampilan analisis distribusi air akan membantu analis dalam menghitung efisiensi penggunaan air pada sistem irigasi tetes. Ini melibatkan pengukuran dan analisis distribusi air yang tepat, termasuk identifikasi kehilangan air yang disebabkan oleh kebocoran sistem. 13. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian ingin menentukan pilihan terbaik untuk pengelolaan lahan kosong sebagai kawasan pertanian.
Salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah kesesuaian tanah dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis untuk menentukan kesesuaian tanah ini? A. Keterampilan analisis tekstur tanah. B. Keterampilan komunikasi dengan petani. C. Keterampilan manajemen irigasi. D. Keterampilan identifikasi jenis tanaman. Jawaban A. Keterampilan analisis tekstur tanah. Pembahasan, keterampilan analisis tekstur tanah akan membantu analis dalam menentukan kesesuaian tanah dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Analisis ini melibatkan pengumpulan dan analisis sampel tanah untuk mengetahui tekstur tanah, drainase, dan sifat fisik tanah lainnya. 14. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian ingin mengoptimalkan penggunaan pupuk di lahan pertanian tertentu. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah tingkat keasaman tanah yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi oleh tanaman. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk? A. Keterampilan analisis komposisi tanah. B. Keterampilan manajemen pupuk. C. Keterampilan identifikasi kebutuhan nutrisi tanaman. D. Keterampilan analisis kandungan asam tanah. Jawaban D. Keterampilan analisis kandungan asam tanah. Pembahasan, keterampilan analisis kandungan asam tanah akan membantu analis dalam menentukan tingkat keasaman tanah yang dapat mempengaruhi penyerapan nutrisi oleh tanaman. Analisis ini melibatkan pengukuran kadar pH tanah dan identifikasi perlakuan yang tepat untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk. 15. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian ingin mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya erosi tanah di suatu lahan pertanian. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah praktek pengelolaan lahan yang tidak tepat. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis untuk mengidentifikasi faktor penyebab erosi tanah? A. Keterampilan identifikasi struktur tanah. B. Keterampilan analisis intrusi air tanah. C. Keterampilan manajemen aliran air. D. Keterampilan analisis tutupan lahan. Jawaban D. Keterampilan analisis tutupan lahan. Pembahasan, keterampilan analisis tutupan lahan akan membantu analis dalam mengidentifikasi faktor penyebab erosi tanah. Analisis ini melibatkan pengamatan tentang jenis dan kondisi tutupan lahan, termasuk vegetasi, contouring lahan, dan tata guna lahan yang harus dievaluasi untuk mengurangi risiko erosi tanah. 16. Seorang analis sarana dan prasarana pertanian ingin mengevaluasi efektivitas pengendalian gulma pada suatu kebun sayur. Salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah tingkat keberlanjutan metode pengendalian yang digunakan. Keterampilan apa yang diperlukan oleh analis untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian gulma? A. Keterampilan analisis invasivitas gulma. B. Keterampilan evaluasi risiko lingkungan. C. Keterampilan pengendalian gulma secara mekanis. D. Keterampilan analisis strategi pengendalian gulma. Jawaban D. Keterampilan analisis strategi pengendalian gulma. Pembahasan, keterampilan analisis strategi pengendalian gulma akan membantu analis dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian gulma pada kebun sayur. Analisis ini melibatkan evaluasi metode pengendalian yang digunakan, seperti pengendalian mekanis, pengendalian biologis, atau penggunaan herbisida. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan seleksi P3K tahun 2023 di channel Admin Araniri. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan membantu kalian dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi tersebut. Jangan lupa, modul ajar yang kami tawarkan masih tersedia dengan harga terjangkau. Jika teman-teman berminat,
Silahkan hubungi kami di halaman deskripsi video ini. Kami juga ingin mengingatkan untuk terus berdoa dan berusaha semaksimal mungkin dalam proses persiapan kalian. Kita tidak bisa mengontrol hasil akhir, tapi kita bisa mengontrol upaya dan pengetahuan yang kita miliki. Percayalah pada diri sendiri, dan terus berjuang untuk meraih impian kalian. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam channel kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya di Admin Araniri Channel. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.